Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Cahyani. Nah, di sini saya akan mempraktikkan terapi manipulasi berupa stretch pada SCM, kemudian rules test, Tinal test, ULTT test, dan juga Adson test. Langsung saja pada praktik. Untuk tes spesifik yang pertama yaitu ULTT atau Upper Limb Tension Test, dia ada 4. Untuk ULTT yang pertama untuk mengetahui adanya ketegangan pada saraf medianus atau anterior interesseus nerve, saraf yang keluar dari C5 sampai C7. Untuk tesnya pasien tidur telentang seperti ini, kemudian depresi shoulder seperti ini. Kita memberikan tahanan di bawah lengan dan memfiksasi pada area wrist seperti ini dengan posisi wrist ekstensi. Kemudian secara perlahan kita melakukan gerakan ke arah ekstensi elbow seperti ini. Dan untuk memastikan adanya ketegangan pada struktur sarafnya, maka kita lakukan gerakan secara perlahan ke arah ekstensi elbow dengan posisi lateral flexing neck. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan gerakan secara perlahan. Untuk ULTT 2, dia itu untuk mengetahui adanya ketegangan pada medial nerve, axillary nerve, dan juga musculocutaneous nerve. Posisi pasien tetap tidur telentang di atas bed. Kemudian kita menggunakan paha untuk menahan pada area shoulder pasien seperti ini, sehingga terjadi depresi shoulder. Setelah itu sedikit abduksi sekitar 10 derajat seperti ini disertai dengan fleksi elbow dan juga ekstensi wrist. Nah, tangan yang satu berada di bawah siku seperti ini dan satunya berada di finger pasien. Kemudian kita melakukan gerakan secara perlahan ke arah ekstensi elbow. Dan untuk memastikan adanya masalah pada struktur sarafnya, maka lakukan gerakan lateral flexing neck seperti ini, kemudian melakukan gerakan secara perlahan. Selanjutnya untuk ULTT yang ketiga, dia itu untuk mengetahui adanya ketegangan pada radial nerve atau saraf radial. Posisi pasien tetap sama, tidur terlentang, kemudian kita memberikan tahanan pada area shoulder si pasien seperti ini. Menggunakan paha, kemudian sedikit abduksi shoulder 10 derajat disertai dengan fleksi elbow, posisi pronasi dengan fleksi wrist dengan jari menggenggam seperti ini. Kemudian kita memberikan tahanan pada area siku dan perlahan melakukan gerakan ke arah ekstensi elbow seperti ini. Dan untuk memastikan adanya ketegangan, maka pasien melakukan gerakan lateral flexing neck, kemudian melakukan gerakan seperti tadi secara perlahan. Yang terakhir yaitu ULTT yang keempat, dia untuk mengetahui adanya ketegangan pada ulnar nerve, posisi pasien tetap tidur terlentang, kemudian kita menggunakan paha untuk menahan pada area bawah lengan pasien seperti ini. Kemudian gerakan abduksi shoulder sekitar 90 derajat disertai dengan fleksi elbow sekitar 90 derajat, dan kemudian ekstensi wrist. Kita memberikan support pada area finger seperti ini, kemudian fiksasi pada area shoulder pasien sampai dia terjadi gerakan depresi. Setelah itu kita melakukan gerakan secara perlahan ke arah ADD seperti ini. Nah, untuk memastikan adanya ketegangan itu, maka lakukan gerakan pada lateral side fleksi pada neck. Nah, seperti ini. Kemudian kita melakukan gerakan secara perlahan. Selanjutnya yaitu stretch pada area SCM yang mengalami pemendekan. Jika masalahnya pada SCM dextra, maka untuk stretchnya yaitu kontralateral fleksi, kemudian homolateral rotasi, dan ekstensi. Nah, di sini pasien akan merasakan area SCM
Untuk RUS test, kita instruksikan kepada pasien untuk melakukan gerakan abduksi shoulder sekitar 90 derajat, kemudian disertai dengan fleksi elbow 90 derajat dan agak sedikit didorong ke belakang. Dan pasien melakukan gerakan buka tutup jari seperti ini selama 3 menit. Dan jika pasien positif TOS, maka pasien akan merasakan weakness pada area bahu, nyeri pada area leher, dan juga parasthesia. Selanjutnya yaitu Addison test. Misalkan sakitnya berada di sisi dekstra atau kanan, maka kita instruksikan pasien untuk melakukan rotasi neck ke arah kanan atau sisi yang sakit. Setelah itu posisi tangan pasien sekitar 30 derajat abduksi shoulder. Kita menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan inspirasi. Setelah itu kita akan meraba nadinya. Nah, jika pasien positif TOS, maka nadinya itu akan sedikit lebih lambat atau melambat, bahkan hilang. Itu kita harus membandingkan juga dengan sisi yang sehat untuk mengetahui nadinya. Selanjutnya yaitu Tinel test. Pada tes ini dia ada dua cara. Yang pertama menggunakan 2 jari, dan yang kedua itu menggunakan reflex hammer. Jika kita menggunakan 2 jari, maka kita instruksikan pasien melakukan lateral side fleksi, kemudian kita mempalpasi pada area otot skani. Dan jika kita menggunakan reflex hammer, posisi pasien tetap lateral side fleksi, kemudian kita melakukan ketukan pada area supraclavicular fossa seperti ini. Dan jika si pasien merasakan nyeri, maka pasien positif mengalami TOS. Dari saya video mengenai stretch SCM, kemudian ULTT, RUS test, Tinel test, dan juga Addison test. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.